Setelah lawatan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara (BRICS) di Rio de Janeiro, Brasil pada 6 hingga 7 Juli 2025. Agenda apa saja yang dibawa? Lalu apakah kehadiran ini menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif membangun tata dunia baru? Kita bahas ya. Kehadiran ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia pada pertemuan tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Negara-Negara yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina pada 2008 dan menyusul Afrika Selatan bergabung pada 2009. Adapun Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Berselang 2 bulan setelahnya, Indonesia juga menjadi bagian dari New Development Bank atau NDB, atau bank yang diinisiasi oleh negara-negara anggota BRICS. Keputusan untuk bergabung ke NDB disampaikan Prabowo kepada Presiden NDB Dilma Vana Rousseff saat berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, Maret 2025. Adapun Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono tidak menampik bahwa salah satu poin krusial dari keikutsertaan Indonesia di KTT BRICS 2025 terkait dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota NDB. Berdasarkan pembicaraan Presiden Prabowo dengan Presiden NDB pada Maret lalu, Indonesia sudah mengajak NDB untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Meskipun didirikan oleh anggota BRICS yang kerap disebut sebagai kumpulan negara adidaya non-barat, Thomas tidak khawatir bahwa NDB akan muncul menjadi lembaga yang dominan dan memunculkan ketidakadilan. Ia menilai semangat NDB dan BRICS sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Lebih jauh, Direktur Eksekutif Para Sindiket Firdika Rizky Utama punya pandangan sendiri terkait kehadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS 2025. Ia menyebut jika kehadiran Presiden Prabowo menjadi deklarasi eksplisit bahwa Indonesia ingin berperan aktif membangun tata dunia yang baru yang tidak hanya didominasi kekuatan Barat. Secara geopolitik, kehadiran Indonesia memberikan legitimasi BRICS sebagai representasi signifikan dari Global South, bukan sekadar klub negara adidaya non-Barat. Adapun Global South adalah istilah yang merujuk pada negara-negara berkembang dan terbelakang yang secara geografis terletak di belahan bumi bagian selatan seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, meskipun tidak semua negara dalam kelompok ini secara geografis berada di selatan. Sementara secara geoekonomi, BRICS menawarkan diversifikasi pasar dan sumber daya yang konkret. Dengan bergabung di organisasi ini, Indonesia memiliki akses langsung ke forum ekonomi yang mencakup sekitar 40% populasi dunia dan 30% produk domestik bruto global. Indonesia juga bisa memperluas potensi ekspor, investasi, infrastruktur, dan akses teknologi baru dari negara-negara BRICS. Selain itu, penyelenggaraan KTT BRICS yang terjadi di tengah dinamika Timur Tengah semestinya bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggencarkan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. BRICS yang beranggotakan sejumlah kekuatan global seperti Cina, Rusia, India, dan Afrika Selatan memiliki pengaruh kolektif yang signifikan untuk mendesak solusi damai. Sahabat Kompas, kita tunggu hasil pertemuan Indonesia di KTT BRICS 2025. Semoga berpengaruh signifikan secara geopolitik dan geoekonomi untuk Indonesia yang lebih baik.